Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita melanjutkan kajian kita tentang At-Tauhid. Beberapa waktu yang lalu sejak awal kita membahas tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sekarang kita akan membahas tentang al-asma'ul husna, mentauhidkan Allah dengan asma'nya, dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita akan membahas tentang asma'ul husna. Dan kenapa pembahasan ini sangatlah penting? Pembahasan ini sangatlah penting karena pada dasarnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, beliau menyebutkan sesungguhnya dakwahnya para rasul semuanya itu berkutat pada tiga hal. Berkutat pada tiga hal. Yang pertama, mengenalkan manusia kepada siapa? Mengenalkan atau apa terjemahnya gimana? Ta'rifur Rabb itu mengajarkan kepada manusia agar kenal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan asma'nya dan sifatnya dan perbuatannya. Artinya dakwahnya Nabi yang pertama itu memperkenalkan kepada masyarakat tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperkenalkan? Namanya Allah, Asmaul Husna, sifat-sifatnya Allah. Yang ketiga, perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Menciptakan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para rasul semuanya mengajarkan kepada umatnya agar mereka kenal kepada Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan bumi, langit. Kan banyak sekali ayat-ayatnya itu. Ya, walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfah. Allah yang menciptakan kalian dari turab, dari tanah, kemudian dari nutfah. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit tanpa adanya tiang-tiang yang kalian lihat. Ya, itu jadi pertanyaan siapa yang menciptakan saya itu dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW dan para rasul. Sekarang kalau saya tanya, bapak-bapak ini yakin nggak Allah yang menciptakannya? Yakin. Tak tanya, kenapa kok yakin? Bapak yakin nggak Allah yang menciptakan? Yakin. Kenapa kok yakin? Tahu. Dari mana tahunya kalau Allah yang menciptakan Bapak? Dari Rasul, iya nggak? Dari Rasul. Lah, Rasul akhirnya kan bapak-bapak beriman kepada Rasul juga. Kenapa bapak-bapak beriman kepada Rasul? Maksudnya apa bukti kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya bapak mau beriman itu kan, akhirnya kita mau beriman itu kan atas dasar pembuktian bahwa Nabi SAW itu benar. Buktinya apa? Mukjizat. Di antara mukjizatnya apa? Al-Quran. Lah, Al-Quran itu mengabarkan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan kita. Loh, Al-Quran pasti benar. Jadi iman kepada kitab Allah. Oh iya, kita iman kepada kitab Allah. Kenapa Al-Quran pasti benar? Buktinya bahwa dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah terbukti berbohong sekalipun.
isinya ayat-ayat yang susunan kata-katanya itu yu'jizul bulagha, membuat ahli-ahli syair dan ahli tata bahasa itu kalah dan tidak bisa membuat sepertinya. Tapi dibawa oleh seorang rasul yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, tapi membawa untayan-untayan ayat-ayat yang orang-orang tukang ahli syair, ahli bahasa, ahli balaghah, ahli sastrawan top di eranya tidak bisa membuat seperti ini. Jadi urutannya begitu. Lah, dakwahnya para rasul sejak dulu sampai Nabi Muhammad SAW itu berkutat pada 3 hal. Yang pertama adalah memperkenalkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar umatnya ini kenal kepada Allah. Dari apanya? Nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Ini yang pertama. Jadi seseorang yang mempelajari Asmaul Husna itu mempelajari suatu hal yang besar, di mana dakwahnya Rasul itu mengenalkan Allah kepada kita, agar kita kenal kepada Allah. Min khilali madza? Kenalnya dengan apa kita bisa mengenal Allah? Di antaranya dengan Asmaul Husna. Jelas ya? Yang kedua, ma'rifah, mengetahui. Jadi dakwahnya Rasul yang kedua itu memperkenalkan, memberitahu kepada masyarakat cara atau jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalannya itu apa? Ya. Kita akhirnya beriman kepada Allah. Terus konsekuensi iman kita kan akhirnya kita taat kepada Allah. Diperintahkan sholat, ya kita sholat. Diperintahkan zakat, kita zakat. Diperintahkan haji, kita haji. Lah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara haji? Itu yang dijelaskan oleh para rasul. Para rasul sejak dulu sampai Nabi Muhammad SAW, selain memperkenalkan Allah, mengajarkan juga cara kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah itu pakai caranya siapa? Pakai caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pakai adat istiadat. Maka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan adat istiadat pasti keliru. Dan amalnya ditolak, tidak akan diterima. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal itu harus pakai caranya siapa? Nabi Muhammad SAW. Selain ikhlas, saya ikhlas, iya antum ikhlas lillahi ta'ala, tapi caranya keliru, maka nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal sebuah amal yang bukan termasuk urusan kami, maka dia tertolak. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang membuat hal baru dalam urusan kami ini, maksudnya urusan beragama, ma laysa minhu, apa-apa yang bukan termasuk darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun ay mardudun alaih, ditolak darinya, tidak diterima. Makanya dakwahnya Nabi itu memperkenalkan kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dakwahnya para nabi itu adalah menjelaskan apa yang terjadi setelah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkutat tentang 3 hal ini. Setelah memperkenalkan kita kepada Allah, menunjukkan jalan kita menuju kepada Allah, para nabi itu juga menjelaskan apa yang terjadi setelah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi enggak keluar dari 3 ini dakwahnya. Maka apa kaitannya? Kaitannya berarti mempelajari Asmaul Husna termasuk mempelajari salah satu daripada 3 hal yang
para nabi sejak awal sampai akhir itu berkutat tentangnya, yaitu mempelajari tentang Asmaul Husna. Ya. Nah, kalau kita melihat apa yang bisa diraih dari seorang yang mempelajari Asmaul Husna, paling tidak ada 8 hal. Ada 8 hal yang bisa diambil jika seseorang itu mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama, bahwa ilmu tentang Asmaul Husna itu ilmu yang paling mulia. Bagaimana kita mengetahui ilmu itu mulia? Ya tergantung ilmu itu ketika kita belajar kita tahu tentang apa. Ketika yang kita pelajari itu kemudian menghasilkan kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, padahal yang kita sudah tahu Allah Subhanahu wa taala itu yang paling mulia, maka mengetahui tentang Allah menjadi ilmu yang paling mulia. Ya. Ilmu tentang Al-Quran mulia. Kenapa? Yang dipelajari adalah Al-Quran. Hasil dari ilmu itu kita paham tentang Al-Quran. Termasuk ilmu yang paling utama. Jadi antara yang paling utama adalah mempelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan asma'nya dan sifatnya. Bahkan disebutkan wala asyraf wala afdal minal ilmi billah. Enggak ada yang lebih mulia dan enggak ada yang lebih afdal daripada belajar tentang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya, nama-namanya yang mulia. Dan juga maka menyibukkan diri mempelajari Asmaul Husna, ya, mempelajarinya, menghafalnya, memahaminya, itu berarti dia menyibukkan diri untuk meraih suatu hal yang sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia. Itu yang pertama. Jadi orang yang mempelajari Asmaul Husna, dia mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi. Dan mempelajari Asmaul Husna itu bukan dinyanyikan ya, pakai musik. Ya Allah, pakai gendangan gitu ya. Bukan itu. Ini asma'nya Allah, bukan, jangan dicampur-campur pakai musik. Seperti nyampur susu pakai apa? Air kencing. Najis semuanya. Susunya 1 ember kena najis, air kencing 1 rusak. Nah ini Asmaul Husna, nama yang sangat mulia, malah digawe dolanan, pakai alat musik, pakai gitar, sing nyanyi wong wedok dandan remuk. Seperti sholawat kan begitu kan? Sholawat itu kan bagus. Maka jadi sekarang tren musik religi. Musik religi. Lagunya sholawat, pakai seruling, pakai gitar, yang nyanyi orang perempuan. Terkenal sekali lagunya itu. Sampai presiden itu ikut nyanyi. Saking terkenalnya lagunya itu. Populer sekali. Tapi perempuan, ya dandan gak karuan gitu. Tapi kan pakai jilbab, tapi makanya menyibukkan diri dengan Asmaul Husna itu bukan dengan menyanyikannya dan lain sebagainya. Memang bagus dibuat untuk anak-anak supaya mereka hafal, tapi jangan yang tua juga ikut-ikut nyanyi-nyanyi Asmaul Husna. Kalau anak-anak itu untuk mereka hafal oke lah. Tapi kalau yang tua pakai musik, ini nggak baik. Ya, ini tidak baik.
Yang kedua, kita mengenal Allah. Kita kan tahu Allah, cuman kurang mengenalnya lebih jauh. Dengan kita mengenal Allah lebih jauh lagi, yaitu dengan mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, membuat kita lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengagungkan lagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ngerti tentang Allah cenderung tidak mengagungkan Allah. Biasanya yang tidak kenal maka tidak bisa mengagungkan karena nggak tahu hakikatnya, betul nggak? Contohnya celotehan beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Suruh nek mati gampang, takoni malaikat ngomong wae muridku. Hah? Pernah nggak dengar? Kalau mati ditanya malaikat, bilang saya rombongannya kiai ini. Dia nggak ngerti, nggak kenal dengan dekat malaikat mungkar nakir itu kayak apa. Betapa menakutkannya alam kubur. Gua apa gitu nanti. Apa tenangnya? Rombongan ini gitu. Dikira kayak satpam di perkantoran. Rombongan apa? Saya rombongannya Pak ini. Oh ya silakan gitu. Nggak bisa begitu. Kenapa dia cenderung meremehkan begitu? Karena tidak mengenal lebih jauh. Orang yang tidak mengenal lebih jauh biasanya cenderung meremehkan. Jadi, saya nggak meremehkan misalnya. Iya, tapi pilihan katanya nggak cocok, tidak menghargai. Contohnya, seorang bilang sama teman akrabnya, bojomu piye? Oh, alhamdulillah. Wajar nggak? Seorang bilang sama teman akrabnya, bojomu piye kabare? Alhamdulillah, ya, sehat. Wajar nggak? Tapi seseorang bilang sama kiai, udah tua, Syekh, bojomu kabare piye, Syekh? Kamu nggak? Sopan nggak? Nggak sopan. Loh itu kan benar, saya nanya istrinya. Iya, tapi pilihan katanya menggambarkan kamu tidak beradab. Kadang-kadang sama Allah milih katanya kurang sopan. Allah maha keren. Maha keren. Mana ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Allah maha keren? Kenapa kau buat? Oh tapi kan itu begini. Kadang-kadang pengen merangkul anak muda begitu loh. Terus apa? Semua syariat itu dipaskan supaya pas sama anak muda. Bukan anak mudanya yang menyesuaikan syariat, tapi syariatnya dibuat seakan-akan biar pas sama anak muda. Jadi yang harus menyesuaikan itu siapanya? Harusnya manusianya atau syariatnya? Manusianya menyesuaikan. Bukan syariatnya dikemas untuk disesuaikan sama anak muda begini, sama orang tua begini. Sama syariatnya. Tujuannya hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di samping masjid kita mau buat DJ gitu. Jadi habis nge-DJ kita mau ke masjid. Ya, dia nggak kenal keagungannya masjid. Di samping masjid mau dibuat DJ syar'i. Nanti lagunya rap sholawat. Ya. Ini campur aduk. Ya. Maka dengan kita mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lebih mencintai Allah, bisa lebih mengagungkan Allah, bisa lebih menghormati Allah. Makanya dalam firman-Nya itu Allah berfirman begini, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun biyamin. Padahal ini bahasa Al-Qur'an. Padahal bumi semuanya itu di hari kiamat di genggamannya Allah Subhanahu wa taala.
Was-samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit yang 7 itu digulung, dilinting dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Sebegitunya kok enggak dihargai begitu. Allah yang Maha Agung begitu tidak dihargai dengan semestinya penghargaan yang diberikan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kekuasaannya langit saja digulung dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Berarti kan menggambarkan orang itu tidak kenal dengan kekuatannya siapa? Allah. Seberapa besar kekuatannya Allah dia nggak kenal. Keagungannya Allah, kekuatan Allah. Makanya di dalam surat Al-Jin, kalau tidak salah Al-Jin ya, akhirnya itu Allah firman gini, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi 7 lapis, bumi juga 7. Untuk apa? Lita'lamu, agar kalian ngerti, agar kalian tahu, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu maha mampu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah ya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Enggak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tertanam di dalam jiwanya bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu, berani enggak dia berbuat saat dia sendirian? Berbuat macam-macam. Ya. Korupsi diam-diam berani enggak? Kenapa dia enggak berani? Karena dia kenal betul Allah Subhanahu wa taala, tahu betul bahwa Allah itu melihat dia. Ada yang bermudah-mudah, ini kan dosa, enggak apa-apa, sekali-sekali. Lu enggak berani saya, sekali-sekali nanti dosanya tak tanggung. Dosanya saya yang nanggung. Dosanya saya yang nanggung. Hebat sekali dia. Itu persis sama ucapan orang-orang kafir. Saya enggak mengkafirkan orang tadi, cuman ucapannya mirip. Dia berkata di dalam surat Al-Ankabut, Allah abadikan itu. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, ikuti jalan kami, nanti kami yang nanggung dosa-dosa kalian. Kata Allah, wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka tidak akan menanggung dosanya sedikit pun. Mereka itu dusta. Wa la yahmilunna athqalahum. Justru orang kafir itu benar-benar di hari kiamat akan menanggung dosanya, wa athqalam ma'a athqali. Dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang disesatkannya di atas dosa-dosa yang dia perbuat itu. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu ya'malun. Dan mereka dari kiamat akan ditanya tentang semua yang akan apa yang mereka perbuat. Makanya enggak kenal ya enggak ngerti. Enggak ngerti tentang neraka ya ngenteng ke neraka. Nanti kan diazab 1-2 hari selesai. Nanti dimasukkan jannah. La ilaha illallah. Makanya orang kafir dibilangnya di neraka ada malaikat 19 yang mengazab. Katanya 19 tak depi dewi iso. Dia kan badannya besar. 19 tak depi dewi. La ilaha illallah. Kenapa? Dia nggak ngerti bahwa neraka jahanam itu ada 70.000 tali yang mengekang dia. Bayangkan 70.000 tali yang mengekang neraka jahanam. Setiap talinya ada 70.000 malaikat. Jadi kalau dikalikan 70.000 kali 70.000 berapa? 4,9 miliar.
Ada 4,9 miliar malaikat yang mengendalikan apa? Neraka jahanam. Kira-kira amot nggak buat manusia semuanya? Muat nggak? Yang megangin aja segitu. Wa ma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Surat Qaf. Hari di mana kami mengatakan kepada neraka jahanam, sudahkah kamu penuh? Neraka malah menjawab, hal min mazid, apa masih ada tambahan? Ditanya sudah penuh, jawabannya apa? Masih ada tambahan enggak? Itu kira-kira masih cukup berarti kan? Cukup. Ngerinya seperti itu, tapi karena nggak takut ya, nggak kenal, nggak ngerti, akhirnya cenderung meremehkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memuji ulama. Kenapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya itu ya hanya ulama. Kenapa? Kira-kira kenapa? Wow, mereka kan ngerti Allah Subhanahu Wa Taala, makanya nggak berani, takut. Kenapa takut? Ngerti. Makanya anak kecil, bayi itu ketika ada ular, dia takut nggak? Nggak. Kenapa? Nggak ngerti. Kalau jenengan, ular kobra sudah naik begini, anak kecil malah didatangi ya, dikira mainan. Antum tahu apa yang terjadi ketika dia menggigit? Ya, setengah jam. Anda punya cuma waktu setengah jam kalau habis digigit itu ya, untuk segera berbuat, bertobat dan beristighfar. Kalau nggak ketolong ya innalillah, kan gitu. Anak-anak nggak tahu, makanya nggak takut. Anak-anak nggak tahu, makanya nggak takut. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai nama-nama dan sifatnya. Allah Azza wa Jalla itu mencintai nama-namanya dan sifatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai nampaknya efek-efek dari nama-namanya dan sifatnya Allah pada manusia. Allah itu mencintai nama-namanya Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya Allah. Dan Allah cinta munculnya atau nampaknya efek-efek dari nama-nama dan sifatnya tersebut pada manusia. Contohnya, Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu tunggal esa, menyukai apa? Witr. Witr itu genap. Karena tunggal itu kan genap. Dalam riwayat lain, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai apa? Keindahan. Allah itu alim, maha tahu, betul nggak? Allah mencintai ulama, betul nggak? Kenapa? Ilmu. Itu efek dari sifat Allah atau nama Allah alim, yaitu Allah mengajarkan kepada manusia ilmu, dan orang yang mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang Allah bagi itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Jawadun, Allah itu dermawan, mencintai orang-orang yang mendermakan hartanya. Fallahu qawi, Allah itu kuat, maha kuat, betul nggak? Wallahu qawiyyun aziz. Allah maha kuat. Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat, betul nggak? Fal mu'minul qawiyyu khairu. Lebih apa? Baik. Wa ahabbu, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, dari orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi dari keduanya itu ada kebaikan. Tapi mana yang lebih dicintai? Kuat. Kenapa? Karena namanya Allah adalah Al-Qawi, yang maha kuat, ya, yang maha kuat. Allah Tawwab, maha menerima taubat. Yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang banyak bertobat. Tawwabun itu
bukan orang yang bertaubat. Kalau orang yang bertaubat itu taibun. Tapi tawwabun artinya apa? Sering bertaubat, banyak bertaubat. Maka Allah namanya tawwabun, terus-menerus menerima taubat. Makanya Allah mencintai tawwabin. Allahu muhsin, berbuat baik. Yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makanya dalam nasihat kaumnya Qarun kepada Qarun, kalau kita tadabburi luar biasa. Kan Qarun itu kan berbangga dengan uangnya yang banyak. Kemudian dia berbangga-bangga, pamer-pamer, dinasihati sama salah satu dari kaumnya Qarun itu. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kau jangan berbangga-bangga begitu, Allah enggak suka. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu ini negeri akhirat. Jadi Allah memberikan kamu uang, ya carilah dengan uangmu ini untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Kenapa? Wa ahsin, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Luar biasa ini. Allah sudah berbuat baik kepadamu, maka kau berbuat baiklah. Meskipun orang itu belum berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik bukan karena dia berbuat baik kepada kita, tapi karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Maka Allah baik, Allah mencintai orang-orang yang baik. Allahu syakur, Allah itu maha berterima kasih. Allah berterima kasih, ya. Kepada siapa? Kepada kita. Allahu syakurun halimun, Allah maha menerima syukur, maha berterima kasih, dan apa? Halim, lembut. Bayangkan ya, kita sholat itu yang memberi petunjuk siapa? Kalau Allah nggak beri petunjuk kita datang ke masjid ini nggak? Hah? Antum berbuat apa kepada Allah sehingga Allah membuat antum duduk di sini? Nggak berbuat apa-apa kan? Murni karunia Allah memberi hidayah sampai duduk di sini, benar nggak? Bukan karena antum berbuat baik kepada Allah akhirnya Allah membalas dengan antum didudukkan di sini, enggak kan? Allah yang memberdirikan kita di shaf awal sholat takbiratul ihram bersama imam, Allah, betul nggak? Allah yang memberdirikan kita, Allah yang memberikan kita semuanya napas apa semuanya Allah yang berikan, Allah yang memberdirikan kita di shaf awal sholat, Allah terima, Allah lipat gandakan, Allah berterima kasih. Allah terima, Allah lipat gandakan pahalanya, dan Allah apa? Syakur, berterima kasih kepada kita. La ilaha illallah. Kalau ada orang maksiat, ditutupi oleh Allah. Tapi orang taat, Allah yang memberdirikan dia, membuat dia berbuat taat, yang memberikan semua fasilitas supaya dia bisa berbuat taat, menunjukkan, mengarahkan hatinya, sudah dia berbuat taat, diterima, dilipat gandakan, bahkan terima kasih. Kalau berbuat jahat, ditutupi oleh Allah, aibnya ditutup oleh Allah. Kemudian apa? Diberi waktu, diberi kesempatan untuk taubat. Akhirnya dia bertobat. Lah dia bertobat itu kan atas petunjuk Allah. Dia bertobat, diterima taubatnya. Allah bahagia, senang. Allahu afrahu bi taubati ahadikum. Allah itu lebih senang dengan taubatnya salah seorang di antara kalian daripada senangnya seseorang yang ceritanya dulu naik bawa bekal perjalanan, kemudian istirahat di padang pasir, bangun-bangun ontanya hilang, kendaraannya hilang, bekalnya hilang. Kalau di padang pasir seperti itu gimana? Mati sudah. Dia bingung nyari-nyari nggak ketemu sampai ketiduran. Pas melek lagi ontanya sudah di depannya. Seneng nggak?
Senengnya, saking senengnya sampai keliru. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kata Nabi SAW, akhta'a min siddatil farah. Saking senengnya sampai kewalik. Lah, Allah lebih senang dengan taubatnya hamba daripada hamba tadi yang sampai keliru ngomongnya tadi itu. Sudah menentang Allah, maksiat, ditutupi, diberi waktu, diarahkan untuk bertobat, pas bertobat diterima, Allah bahagia. Yang terakhir apa? Diganti dosanya dengan kebaikan. Jadi saldo dosanya ini diambil, dipindah ke saldo apa? Kebaikan. Jadi berbuat dosa banyak, taubat, jujur, saldo dosanya ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke mana? Surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali siapa yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu diganti keburukannya dengan kebaikan. Dosanya itu diganti. Ya. Yarham wa yuhibbur ruhama. Allah Maha mengasihi, menyayangi hambanya, dan Allah mencintai orang yang menyayangi hamba-hambanya. Betul enggak? Maka Allah berfirman, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah orang yang di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Kata Nabi SAW itu melihat orang yang kebingungan, seorang wanita yang kebingungan mencari anaknya yang masih kecil. Bingung, wah, nyari hilang anaknya. Begitu ketemu di hadapan Nabi dan para sahabat, itu anaknya langsung dirangkul, ditaruh di dadanya begini, gitu ya, sambil nangis, ketemu senang. Nabi SAW melihat itu, ngomong sama sahabat, itu roh. Kalian lihat, mungkin enggak ibunya ini nguncal ke anaknya ke api? Mungkin enggak ibunya itu melemparkan anaknya ke api, membakar anaknya? Mungkin enggak? Hah? Enggak mungkin. Kata Nabi SAW, Allah lebih menyayangi hambanya daripada ibu tadi menyayangi anak. Allah menyayangi hambanya lebih dari ibu tadi menyayangi anak itu. La ilaha illallah. Allah Maha menyayangi, tapi Allah sangat cinta kepada orang yang menyayangi makhluk. Hatta anjing. Ingat kisahnya perempuan Bani Israel memberi minum anjing, pelacur memberi minum anjing, mengasihani anjing. Anjing itu kalau jilat najis, Pak. Tapi anjing yang melet-melet kehausan, bingung, akhirnya diambilkan air terus dikasih minum. Allah berterima kasih kepada dia, Allah ampuni dosanya dia, gara-gara dia menyayangi siapa? Anjing itu tadi. Padahal memelihara anjing di rumah itu ya tidak boleh. Tapi itu kan bukan di rumah. Maksudnya hewan yang kita pelihara di rumah saja nggak boleh, malaikat nggak mau masuk. Kalau kita sayang itu, apalagi menyayangi manusia yang bertauhid. Menyayangi anjing saja Allah berterima kasih dan mengampuni segala dosanya, padahal pelakunya itu pelacur. Kita nggak pernah tahu Allah itu ngampuni kita lewat apa, begitu loh. Maksudnya segala perbuatan baik yang kita mampu lakukan, ayo lakukan. Belum tentu semuanya diterima, dan kita nggak pernah tahu perbuatan mana yang akhirnya membuat Allah itu mengampuni kita. Shadiqun yuhibbus shadiqin. Allah itu benar dan mencintai orang yang shadiq, benar, jujur. Tadi berterima kasih, yuhibbus syakirin, mencintai orang-orang yang berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah, dan berterima kasih, bersyukur kepada manusia juga. Allah sittirun yuhibbu man yastura ala ibadihi. Allah itu maha menutupi aib. Betul enggak? Makanya Allah cinta kepada hamba yang
menutupi aib saudaranya. Allahu afuwun yuhibbul afwa. Makanya doanya Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun. Ini habis ini Lailatul Qadar Ramadan, kita perbanyak doa itu, ya enggak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, Engkau itu Maha memaafkan, Engkau suka memaafkan. Artinya mencintai perbuatan memaafkan itu. Fa'fu anna, maafkan saya ya Allah. Kamu enggak maafkan orang, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang salah sedikit kamu enggak maafkan. Adlun yuhibbul adl, Allah Maha Adil, mencintai keadilan, membenci kezaliman. Dan masih banyak lagi kalau mau dilanjutkan. Makanya dengan kita mengerti Asmaul Husna, kita bisa mencari efek-efek dari nama Allah yang bisa kita jalani supaya kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kita kepada Allah makin tinggi. Yang keempat, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk semuanya dan mengadakannya setelah sebelumnya tidak ada. Tadinya nggak ada apa-apa, Allah ciptakan langit dan bumi semuanya ini. Di antara tujuannya adalah liya'rifuhu wa ya'buduhu, agar manusia itu kenal sama Allah. Tujuannya itu agar manusia kenal sama Allah dan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ayat yang sudah kita baca tadi ya. Surat apa? Afwan, bukan surat Al-Jin. Baru ingat, surat At-Tolak. Ya, surat At-Tolak ayat terakhir. Surat At-Tolak ayat terakhir. Apa itu? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kita tahu Allah ciptakan langit dan bumi segala isinya ini untuk apa? Lita'lamu, agar kalian ngerti. Siapa? Annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian surat Az-Zariyat ayat yang populer yang kita hafal semua, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan hanya untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah wong kita enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk menyempurnakan tauhid kita, kita semakin kenal dengan Allah melalui apa? Asma-Nya dan sifatnya. Faedahnya yang kelima, sesungguhnya salah satu rukun iman yang 6 itu adalah yang paling utama, adalah beriman kepada siapa? Allah Subhanahu. Ini adalah pokoknya dari rukun iman yang 6 ini. Pokoknya adalah apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya iman itu bukan cuman saya beriman kepada Allah, sudah selesai, tanpa kita mengenal Allah lebih dalam. Maka proses kita mengenal Allah dengan nama-namanya, asma-Nya dan sifatnya ini, kita bisa naik dari derajat sekedar ngomong saya beriman sampai betul-betul omongan saya berimannya itu timbul dari rasa yakin yang sangat tebal. Makanya derajat orang itu yang paling tinggi adalah apa? Yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dalam menerangkan ihsan, Nabi SAW itu menyatakan apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi saking tebalnya yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang timbul dari kenalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia itu ketika beribadah seakan-akan di hadapannya Allah dan melihat Allah. Tapi orang mukmin enggak bisa melihat Allah di dunia ya. Melihatnya di mana? Di akhirat nanti. Di jannahnya Allah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana pengetahuan kita tentang Allah semakin tebal, maka
ingatan kita tentang Allah juga semakin terus menerus. Semakin pengetahuan kita kepada Allah semakin tinggi, maka kita terus menerus ingat tentang Allah. Betul nggak? Inilah orang yang ilmunya tentang Allah itu tinggi, maka prosentase ingatnya dia kepada Allah tiap harinya itu juga makin tinggi. Makin dia nggak kenal Allah, makin melupakan Allah. Makanya Allah berfirman apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang meninggalkan Allah dengan sengaja. Jadi nisyan itu melupakan dengan sengaja, melalaikan Allah. Fa'ansahum anfusahum, Allah tinggalkan mereka dengan sengaja. Allah nggak lupa ya, tapi Allah tinggalkan mereka dengan sengaja. Sengaja ditinggal oleh Allah. Ulaika humul fasiqun, mereka itu orang-orang fasik. Maka di akhir ayat ini Allah juga di akhir ayat penghujung surat Al-Hasyr ini, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Maka barang siapa yang melupakan Allah, Allah buat dia lupa bahkan tentang dirinya sendiri. Dia lupa tentang jiwanya, lupa tentang maslahat dirinya sendiri. Ya, lihat orang minum minuman keras itu kan, dia lupa bahwa minum minuman keras itu mencelakai dirinya. Orang yang merokok, dia itu lupa bahwa merokok itu mencelakai dirinya. Dia berzina, dia lupa bahwa di zina itu mencelakai dirinya sendiri. Dia lupa bahwa semua maksiat itu. Nggak ada orang maksiat ingat Allah, ada nggak? Ada nggak orang maksiat tengah-tengah maksiat ingat Allah? Hah? Makanya Nabi SAW sabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Nggak ada orang zina ketika zina dalam keadaan iman, itu nggak ada. Imannya pas apa? Tap. Kok bar zina ya mungkin tumbuh lagi, tobat lagi, apalagi. Tapi pas zinanya itu ingat Allah enggak? Enggak. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Enggak ada orang maling ketika maling ingat Allah, enggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan enggak ketahuan. Enggak ada orang maling doa sama Allah begitu. Kalau ada orang maling berdoa seperti itu betul-betul nggak kenal siapa? Nggak kenal Allah. Itu tadi wa ma qadarullah haqqa qadri. Betul-betul tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan. Tinggal sedikit waktunya ya. Maka itu yang keenam adalah bahwa mengetahui tentang Allah adalah pokok segala urusan. Orang yang kenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal, ya, maka dia bisa mengambil petunjuk dengan pengetahuannya dia kepada Allah itu, baik tentang sifatnya, baik tentang namanya, dan baik melalui syariat-syariat yang disyariatkan, bisa mengambil petunjuk dan kesimpulan tentang hikmahnya Allah, tentang adilnya Allah, tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu semuanya. Dan yang ke-7, orang yang mengenal Allah dengan asma'nya dan sifatnya,
Para ulama mengatakan anna ma'rifatallah wa ma'rifat asma'i wa sifatihi tijaratun rabihah. Sesungguhnya mengenal Allah dengan asma'nya dan sifatnya adalah perdagangan yang sangat beruntung. Dan termasuk keberuntungannya adalah apa? Sayakunun nafsu sayakunu arbah. Dan keberuntungannya adalah jiwanya tenang, hatinya lapang, dan di hari kiamat akan dipersilahkan oleh Allah untuk tinggal di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dipersilahkan untuk melihat wajahnya Allah yang mulia, dan dia akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahidah." Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Maksudnya jumlahnya bukan 99 ya, tapi yang diberitahukan kepada kita itu 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, maksudnya menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya, masuk ke jannah ya. Siapa yang ngapalke, mempelajari, mentadaburinya, masuk ke jannah. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang ke-8, innal ilma bi asma'illah wa sifatihi. Sesungguhnya mengetahui ya, mempelajari asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia melindungi kita dari tergelincir ke perbuatan maksiat, membuka pintu harapan yang besar, menguatkan kita untuk tetap bersabar, menjauhkan kita dari malas, membuat semangat kita untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita takut untuk berbuat maksiat, menghibur hati kita ketika dapat musibah ya, melindungi kita dari syaitan, dapat mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menyemangati kita untuk menjadi orang yang dermawan, menyemangati kita untuk bisa berbuat baik dan menyayangi manusia, dan masih banyak lagi faedah-faedahnya dari mempelajari Asmaul Husna. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita pelajari lagi lebih dalam tentang Asmaul Husna. Karena mempelajari Asmaul Husna bukan hanya mempelajari namanya ini, artinya ini, enggak. Tapi namanya Allah apa, maknanya apa, konsekuensinya apa. Konsekuensinya apa? Ini yang lebih penting. Yaitu selain memahami maknanya, ada hal yang penting, yaitu mempelajari konsekuensi dari nama Allah Ghafur itu apa. Konsekuensi dari nama Allah Tawwab itu apa? Konsekuensi dari nama Allah Alim itu apa? Konsekuensi dari nama Allah Qahhar itu apa? Konsekuensi dari nama Allah Al-Hakam itu apa? Itu semua harus kita tahu. Dengan kita tahu itu, semakinlah semangat kita terhadap hal-hal yang kita sebutkan tadi itu. Bisa membuat kita tambah sabar, semangat, semakin takut, semakin cinta. Wallahu a'lam. Baik, cukup sekian. Waktu sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.